dalam heningnya membuka tirai yang menyembunyikan hakikat sejati dan memahami bahwa setiap langkah kita adalah tanda keberadaan dirinya. Dan para guru sufi menjadi penuntun bagi yang ingin memahami keesaan Allah dan hakikat keberadaan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Perlu kita pahami bahwa pengenalan terhadap zat Allah sendiri sejatinya berasal darinya sendiri. Mari kita telaah kembali awal mula keberadaan diri kita ini. Apakah kita hanyalah manusia biasa ataukah seorang insan kamil, yaitu manusia yang sempurna? Yang mana dalam kesempurnaan itu kita perlu mengenali diri pribadi dengan lebih mendalam. Siapa sejatinya diri ini? Mari kita menjelajahi awal mula eksistensi kita. Apakah kita hanya berupa jasad atau benar-benar insan kamil yang mengenal diri dan Tuhannya? Bagaimana kita mungkin mengenal Sang Pencipta jika kita sendiri tidak mengenal diri ini? Inilah hikmah di balik pengenalan diri yang mendalam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bertafakur di Gua Hira, beliau menerima wahyu yang pertama. Wahyu yang mengajarkan kepada kita semuanya untuk membaca dan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kita. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat ini, kita diajak untuk membaca kepada alam di sekitar kita. Bagaimana menakjubkannya alam semesta raya ini Allah ciptakan untuk kita. Dan alam semesta ini menyimpan ayat-ayat basahnya yang perlu kita baca dengan mentafakuri kemahabesarannya. Tetapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Lihat juga ke dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu juga menyimpan rahasia-rahasia penciptaan terbesar. Karena dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanahnya kepada kita. Dan hal itu terekam di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang mana pada awalnya amanah ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat bodoh. Makanya kita harus mengenali siapa sebenarnya diri ini. Saudaraku, sang sejati. Diri ini bukan hanya jasad, tetapi ada dimensi ruh, nafsu, rasa, dan juga Nur Muhammad yang menjadi jendela hakikat diri sejati. Mari kita selami lebih dalam. Apakah diri ini hanya jasad yang dibalut nafsu? Nafsu yang kadang menjadi penghalang untuk mengenal diri sejati. Saat kita menyadari bahwa jasad hanyalah sarung, kita dapat melepaskan kendali nafsu dan memahami diri pribadi yang sejati. Ruh, nyawa, atau jiwa yang memberikan dimensi rasa pada diri ini. Ketenangan luar biasa di dalam diri yang tidak lagi tercampur oleh nafsu. Inilah saatnya kita menyadari keberadaan hakikat Nur Muhammad di dalam diri. Nur Muhammad, cahaya yang memancar dari zat Allah, menjadi kunci untuk mengenal Tuhannya.
Jadi, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang menciptakan kita, sedangkan kita sebagai ciptaannya tidak mengenalnya? Disinilah pentingnya membaca ke dalam diri, mengenali siapa diri ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai insan yang mengenal dirinya, mengajarkan bahwa mengenal diri sejati adalah langkah awal untuk mengenal kepada Tuhan. Mari masuk lebih dalam ke dalam esensi diri. Jasad terbentuk dari mani yang berkumpul, namun jasad tersebut dibalut oleh nafsu yang seringkali menjadi kendala dalam perjalanan mengenal diri sejati kita. Bagaimana kita dapat memahami bahwa mata hanyalah alat melihat, telinga hanya alat mendengar, dan kaki hanya alat berjalan? Semua tak berarti tanpa adanya ruh atau adanya kehidupan di dalam diri. Ruh memberikan kehidupan kepada jasad, dan di sanalah kita menemui Nur Muhammad, cahaya keberadaan yang menjadi jendela hakikat diri. Terhubung dengan Nur Muhammad sebagai perwujudan diri rahasia Allah yang memberikan kita pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah tajalli atau manifestasi dari Allah sendiri. Syariat yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan hidup yang berdasarkan dengan Nur Muhammad, yang pada akhirnya membawa kita untuk mengenal Allah. Pada saat sholat, kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah wajahnya. Tetapi ingatlah bahwa sholat bukanlah tentang mencari surga atau pahala semata, melainkan tentang mengakui kehidupan hanya milik Allah semata. Kesadaran bahwa kita dicipta untuk mengenal Tuhan memandu kita pada pemahaman yang lebih dalam. Kembalikan diri ini kepada Allah, bukan akuan diri yang terbatas. Jangan biarkan nafsu kita menjadi penghalang untuk mengenalnya. Bukalah hijab hati, karena kita diciptakan agar menyadari bahwa segala yang ada adalah rahasia Allah. Sebelum terlambat, kembalikan diri ini kepadanya. Sebelum mata ditutup, sebelum sholat kita yang terakhir, mari kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita berasal darinya, dan kepadanya juga kita akan dikembalikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.